semuanya. Halo semuanya. Halo. Selamat sore. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Perkenalkan aku Mawar. Aku berperan sebagai Mbak Dira. Mbak Dira ini pastinya punya kesulitannya tersendiri karena bagaimana cara menyampaikannya tapi tidak terlalu terlihat karena dia memang pendiam dan cukup memendam perasaannya. Ya. Tapi puji Tuhan dipertemukan sama teman-teman yang luar biasa di sini, jadi semua prosesnya terasa lebih mudah sih. Ya. Terima kasih. Ada banyak adegan. Sebelumnya terima kasih sekali lagi semuanya sudah hadir dan mau menonton film kami. Kalau pertanyaannya bagaimana caranya beradaptasi dengan karakter yang gue mainkan yang tadi teman-teman tonton, sebetulnya susah buat gue. Susah banget ini. Kenapa sih mas? Lumayan susah karena mungkin kemudahannya itu cuma ada di perspektif Darin adalah anak terakhir, gue juga anak terakhir gitu. Jadi untuk memvalidasi perasaan-perasaan Darin tuh cukup mudah untuk gue. Tapi dengan layer-layer perasaannya yang lain tuh cukup susah karena coping mekanisme Darin tuh ketika dia punya masalah, dia punya konflik di rumahnya dengan keluarganya tuh dia menjadi berontak gitu loh. Dia jadi rebel gitu, jadi cari masalah keluar. Jadi itunya sih gue harus menemukan kesulitan tuh di situ pada saat beradaptasi sama karakternya gitu. Jadi nyari motivasi itu, terus belajar jadi anak bandel. Yes. Ya, mas senyumnya juga biasa aja. Benar, susah kan ini lem kan. Ibu senang banget ibu. Ketawanya. Gitu. Kan beda-beda tadi kita lihat nih tanpa. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Terima kasih sudah hadir. Justru aku pengen tahu pendapat dari kalian sebetulnya setelah nonton ini apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapat gitu. Jujur aku belum nonton filmnya. Aku belum nonton filmnya. Jadi penasaran juga, baru nonton nanti malam pas premier gitu. Prosesnya sangat seru. Aku selalu suka dengan film yang tema tentang keluarga gitu, karena bagaimana merelokasi peran-peran ayah itu kan nggak mungkin semua sama gitu kan. Nah di sini ada sesuatu yang berbeda ayah ini dari film-filmku sebelumnya gitu, yang dimana yang umumnya ayah tuh yang dominan gitu, patriarki dan sebagainya. Tapi di sini aku melihat ayah yang kok sangat nggak ada suaranya gitu, dia nggak ada ruangnya, dia nggak ada fungsinya lagi gitu, kayak kehilangan dirinya gitu. Jadi ya saya rasa banyak juga mungkin yang mengalami seperti itu gitu. Di saat kekhawatirannya juga sangat banyak sekali terhadap anak, terhadap istri, dan mau membawa kemana kapal ini gitu, seperti ini kan arahnya kemana juga nggak tahu gitu. Tapi pasti terlihat gitu, selalu dia memberikan yang terbaik gitu untuk anak istrinya yang dia bisa, dari setiap keringatnya, dari setiap perjuangannya, bagaimana tenangnya dia dalam diam, itu sebuah perjuangan yang mungkin anak istrinya nggak melihat seperti apa gitu. Iya sebenarnya, tapi aku tuh beruntung sekali dengan anak-anak ini. Kita semua tuh mau membuka hatinya sih, mau membuka dirinya gitu. Dimulai dari ketika reading, kita benar-benar sama-sama sih. Aku tuh selalu merasa bahwa kita melakukan semuanya tuh benar-benar dari hati, sama-sama berjuang mulai dari kita reading. Dan ketika kita syuting tuh ada di beberapa scene yang memang scene panjang, scene yang secara emosi lumayan sulit, tapi menjadi mudah ketika itu bebannya kita pikul sama-sama. Dan aku mau bilang terima kasih juga untuk Ray dan Mawar yang mau bekerja sama dengan baik. Itu
benar-benar jadi terasa mudah. Sesimpel kita ketika membutuhkan lawan main kita untuk memberikan energinya tuh hanya dengan tatapan mata, kayak begitu kita perlu sesuatu kita cuma nyari matanya aja tuh kita dapetin rasanya gitu. Dan itu selalu kita lakukan ya. Ketika kita perlu pendalaman yang lebih dalam lagi, kita udah tahu langsung ketika aku duduk, aku panggil, mereka datang, kita berpegangan tangan, terus udah sih itu berjalan dengan baik. Jadi beban itu nggak terasa, aku pikul sendiri karena aku ngerasa ada pemain-pemain yang mau membantu scene itu berjalan dengan baik gitu. Dan aku berterima kasih sekali kepada kedua anakku yang di sini, karena di scene-scene sulit itu kita lakukannya bertiga selalu. Jadi makasih ya. Wah, luar biasa. Kayaknya dari awal aku baca skripnya memang karakter Bumi ini sangat menyediakan semuanya, memberikan semuanya untuk Dira, dan sepertinya juga kita lihat betapa beratnya hidupnya Dira, banyak sekali yang dialami dan rasanya nggak susah sih untuk ngasih semuanya untuk Dira. Asik. Yes. Tapi ada satu juga, tapi pas acting sama Mawar itu menurut aku gampang banget dapat emosi dari Mawar. Kalau lihat dia acting nangis kayak deket banget, itu kayak kerasa banget. And don't you agree? Agree. Berasa ya energi yang dikasih sama Mawar, apalagi tadi kalian ada scene bertiga ya, Mawar, Kera dan juga Bas ya di situ ya. Jadi berasa banget energinya ya. Butuh ini dulu kayak oke bentar kita satukan dulu nih visinya. Kayak tadi kan Mawar, Rebong dan Oke, halo semuanya, selamat sore. Oke, untuk tadi apa? keseruannya gimana syutingnya? Kalau tadi kan Kadina bilang ada udah enak treatmentnya, jadi masuknya gampang. Kalau kamu gimana rasanya? Keseruan syutingnya sih, Ya. semuanya senang bareng. Kasih di kakak-kakak media. Senang banget bisa main film sama artis-artis. Kamu juga. Iya. Oke, kalau ini kan tentang ayah ceritanya, ya kan? Dan di sana kan nanti juga akan ada yang nonton tadi untuk 13 tahun ke atas nih, ya kan? Ada yang kamu mau sampaikan nggak kalau untuk sosok ayah tuh? Ada yang mau kamu sampaikan nggak dari Syauqi? Kalau untuk sosok ayah itu dia pemberani, terus juga dia selalu melindungi anaknya. Iya. Syauqi, kamu kalau di lokasi syuting paling dekat sama siapa sih? Semuanya. Semuanya ya. Nah, kalau boleh gambarkan dengan satu kata ya. Kalau Kak Baskara tuh satu kata menurut kamu apa? Coba, ntar satu-satu. Kak Baskara satu kata menurut kamu apa? Ini serius dikasih. Menurut kamu? Ya. Kak Bas, kamu Kak Bas, kata buat Kak Bas, satu kata. Dua. Boleh. Bagus ya. Harus yang bagus kata Kak Bas ya. Ganteng. Ganteng. Sama glowing. Ganteng sama glowing. Oke. Gimana nih? Cantik sama glowing juga sih. Iya, Kak Mawar dulu, Kak Mawar. Wah, Kamawar manisnya nggak ada obatnya sih. Asoy, tapi ngajakin berantem deh, gini-gini. Iya, Om Dwi. Om Dwi juga ganteng kok. Iya, Kak Kiara. Kak Kiara sama sih, Kamawar nggak ada obatnya manisnya. Isi. Kadina. Ibu. Iya. Wah, ini nih. Kenapa? Aku lihat senyumnya aja udah bikin hati aku luluh. Terakhir, oke. Karena ibu apa yang Nanti kita abis ini ke Toysing. Gak boleh di brief. Silakan Syauqi, karena ibu. Ayo lo.
Udah paling dekat katanya kalau kasih syuting Abang Remo. Kalau nggak ada nggak apa-apa, sumpah. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ada kok. Apa buat Kak Remo nih? Iseng tapi cakep. Iya. Aman hari ini Remo aman. Terima kasih. Pertama kali dikasih tahu Trian buku kamu bakal diadaptasi ke sebuah layar lebar, aku jujur bingung harus gimana, soalnya kan dari bukunya juga tuh cuman apa ya, kayak potongan-potongan prosa yang kalau dibaca dari awal sampai akhir jadi sebuah bentuk cerita tapi di kepalanya pembaca masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita mengaliwahanakan itu menjadi dalam bentuk visual. Kayak kalau mungkin teman-teman udah pernah baca bukunya, ada satu kutipan yang bilang capek ya nak, sini peluk. Itu tadi waktu di filmnya bentuk visualnya waktu ayah sama Darin sama Dira waktu lagi di mobil. Jadi kayak gitu kurang lebih proses transformasi atau aliwahananya. Gitu sih Mas. Tapi happy ya Mas, akhirnya karyanya sangat luar biasa ini jadi sebuah film luar biasa ya. Jadi pembacanya juga makin berasa lagi secara visual, jadi tergambar. Ke awal cerita mengenai ayah ini memang belum ada diangkat mengenai fatherless, tapi yang beda bukan fatherlessnya meninggal ya, tapi lebih kepada masalah komunikasi itu. Seperti tadi teman-teman lihat. Jadi dari situ kita angkat bagaimana mendevelopnya ini yang paling sulit. Mas Tias. Yes. Ada banyak versi mau begini mau begitu kan. Jadi di tengah-tengah kita ambil Mas Kun untuk melanjutkan seperti apa gitu. Terima kasih sekali lagi Mas Kun untuk Mbak Oka untuk develop bersama-sama gitu lah ya. Yes. Sehingga menjadi satu cerita yang menarik untuk ditonton. Siap. Terima kasih, tepuk tangan dong. Itu saya lagi nonton TikTok. Kebetulan saya lihat kontennya Mas Trian. Kalau nggak salah dia posting 29 Oktober 2024. Berikutnya saya lihat ada respon dari dini hari 28 Oktober 2024. Nggak tahu kenapa saya nonton TikTok itu saya nangis. Dari sini saya lihat wah ini hype-nya luar biasa dan ini menyuarakan apa yang selama ini tidak pernah disuarakan mengenai ayah. Ada istilah fatherless, ada istilah father hunger. Nah, dari situ kita menghubungi Mas Trian, kita mengambil IP ini dan kita develop untuk dijadikan dialih visualkan ke media film. Tidak mudah untuk mencoba menginterpretasikan apa yang disuarakan oleh banyak pembaca buku Mas Trian. Ya kita cukup lama mengolah cerita ini bersama Mbak Oka dan Mas Kun sehingga pada akhirnya jadilah film yang ditonton oleh teman-teman sekalian. Demikian. Ya, Mas Sumi, terima kasih, tepuk tangan. Jadi sebenarnya sebelumnya saya pernah bekerja sama bareng sama Pak Sumi dan Pak Odi, kebetulan di film sebelumnya juga. Terus kemudian Pak Sumi dan Pak Odi suatu saat melemparkan buku ini kepada saya, kena muka. Enggak, akhirnya saya membaca dan kebetulan pada saat itu juga saya membuat film keluarga tapi tentang ibu. Jadi ketika kemudian ini film tentang ayah, jadi biar imbang gitu. Ya. Dan saya langsung menyatakan, iya Pak, saya bersedia. Gitu. Kemudian prosesnya berlanjut, berdiskusi dengan Mbak Oka untuk penulisan gitu. Dan sampai kemudian proses mengemas cerita itu juga nggak berhenti di proses itu juga penulisan, terus kemudian kita syuting, kita reading, kita bertemu dengan pemain, kita juga mengolah cerita lagi sampai di meja editing pun proses itu terus berjalan sampai kemudian menemukan bentuk akhirnya yang baru saja teman-teman bisa nikmati sekarang. Kira-kira begitu. Ya, Mas Gun, ini kan jadi case sangat luar biasa ya.
Saya mikir, aduh ini ayah Sumi, ayah Odi, ini arahnya mau kemana gitu. Jadi, tapi alhamdulillah sepertinya udah dijahit dengan baik sama Mas Kuns. Aku berhutang budi sama Mas Kuns untuk film ini, jujur. Jadi aku nyiapin DNA-nya, mudah-mudahan itu yang akhirnya di crafting sama Mas Kuns dengan luar biasa seperti yang teman-teman tadi lihat. Intinya gitu aja sih aku, challenge-nya adalah menambahkan visi waktu itu ya Mas Kuns ya gitu. Oke, thank you Mas. Siap. Bapak terima kasih.